Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita mulai kuliah hari ini dengan materi tentang anti korupsi. Ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa dan bagaimana korupsi itu dan seperti apa strategi pencegahan yang tepat, ya, saya ingin bertanya dulu kepada salah satu dari kalian. Sesuai dengan pemahaman saudara, apa yang saudara pahami tentang korupsi? Monggo bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan yang mau menjawab. Apa yang saudara pahami selama ini tentang korupsi? Silakan. Monggo, silakan Mas Yusuf. Itu Bapak menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi Bapak. Sekian, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada perspektif yang lain, jawaban yang lain, silakan. Monggo Mas Alwi. Ini Bapak, kalau menurut saya pribadi, korupsi itu nggak hanya pakai uang negara sih Bapak. Lebih kayak mengutamakan kepentingan pribadi. Gitu. Mengutamakan kepentingan pribadi, kemudian ya itu jadi memanfaatkan barang atau materi uang untuk kepentingan pribadi. Memanfaatkan barang atau material maupun non material dalam rangka untuk memuaskan kepentingan pribadi, gitu ya. Oke, berarti sebenarnya perbuatan korup ya atau korupsi itu perbuatan yang seperti apa kalau dalam dimensi moral? Monggo yang lain. Mahasiswi juga boleh menyampaikan pendapatnya. Monggo yang Putri, Mbak, silakan. Sebenarnya kalau dari sisi moral ya, dari sisi moral, ketika kita coba untuk meninjau dari aspek moralitas, kira-kira perbuatan korupsi itu perbuatan yang bagaimana? Silakan, ada? Monggo Mas, Mbak. Kegiatan mencuri, Bapak. Kegiatan mencuri. Oke, mencuri apa ini, Mbak? Mencuri seperti uang untuk kepentingan individu maupun kelompok. Oke, uangnya siapa berarti ini? Bisa uang negara ataupun semisal di keluarga sudah pernah menerapkan hal seperti itu, biasanya itu Bapak bakal keterusan kalau semisal nggak diubah mindsetnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua ya, Mbak Dwi dan teman-teman yang lain. Ya, kita coba perdalam lagi terkait dengan apa itu korupsi ya. Kalau kita telusur dari secara terminologi, dari bahasa, korupsi dalam bahasa Latin corruptio atau corruptus ya. Atau corruptio dari kata corromper atau dalam bahasa Inggris corruption ya, atau dalam bahasa Perancis corruption, korupsi jadi korupsi ya dalam bahasa Belanda. Nah, maknanya adalah bahwa korupsi itu perbuatan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran orang yang dapat disuap, perbuatan amoral atau tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Ya, jadi perbuatan yang kemudian dilandasi oleh amorality, maka ini yang disebut sebagai korupsi. Jadi perbuatan yang buruk, yang tidak jujur dan seterusnya ya. Oke, itu definisi korupsi. Oke, nah artinya apa? Bahwa perbuatan dikatakan korupsi jika ya, ada beberapa hal. Perbuatan ini bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, yang buruk, ya. Dan biasanya perbuatan korupsi ini atau perbuatan korup ini menyangkut sebuah jabatan tertentu.
Jadi kalau orang berbuat korupsi atau yang biasa kita sebut sebagai koruptor, ya, biasanya itu terkait dengan jabatan tertentu dalam pemerintahan. Ya. Nah, karena terkait dengan jabatan tertentu, nah jabatannya itu diselewengkan. Nah, menyadari bahwa setiap jabatan itu mengandung kekuasaan. Jadi di situ ada dimensi kekuasaan, maka kekuasaan itu kemudian disalahgunakan. Nah, tentunya nanti kemudian ini juga berawal atau dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan politik dalam konteks jabatan tadi, dalam konteks kekuasaan tadi, ya. Karena memang ketika kita berbicara tentang politik, saudara-saudara, bahwa di dalam praktik berpolitik itu ada dimensi yang utama, yaitu kekuasaan. Nah, jadi ketika kita saudara nanti berpolitik misalnya ya, maka pahamilah bahwa di dalam praktik berpolitik itu ada dimensi-dimensi kekuasaan. Itu ya. Sehingga ketika kemudian kekuasaan itu diselewengkan, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya, kepentingan golongannya, ini juga termasuk bagian dari korupsi. Bukan hanya mencuri ansiks, mencuri uang saja, bukan. Ya, oke. Ya, jadi aspek-aspek ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian apa saja bentuk-bentuk korupsi? Nah, ini yang ternyata bentuk tadi sudah disinggung ya. Jadi salah satu bentuk korupsi itu adalah kerugian uang negara karena uang negara dicuri, diambil, gitu kan? Oke. Kemudian suap menyuap, ya, suap menyuap karena mungkin ada proyek, tender dan seterusnya. Kemudian penggelapan dalam jabatan, artinya jabatannya digelapkan atau diselewengkan begitu, atau permainan jabatan. Kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan-benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan itu misalnya dia seorang pegawai atau staf bidang pengadaan gitu ya. Kemudian karena jabatannya adalah pengadaan, kemudian dia punya nih punya perusahaan gitu ya, punya usaha di bidang pengadaan. Misalnya sebut saja misalnya pengadaan barang ya. Misalnya komputer, kalau di sekolah-sekolah itu ya pengadaan komputer, mungkin juga peralatan-peralatan laboratorium gitu ya. Nah, kebetulan dia sendiri punya perusahaan itu. Jadi ada benturan-benturan kepentingan dalam sistem pengadaan. Kemudian gratifikasi. Jadi gratifikasi itu bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk uang yang bertujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Jadi misalnya kalau saudara nanti ujian tugas akhir, ujian skripsi misalnya ya, atau tugas akhir, kemudian agar dosenmu itu bisa memberikan nilai yang baik dan lulus ya, kamu membawakan barang ya, seminggu sebelum ujian misalnya kamu membawakan batik termahal di daerahmu misalnya gitu. Harapannya Pak, tolong dong Pak nanti kalau ujian tolong pertanyaannya jangan sulit-sulit ya Pak. Tolong nanti nilainya yang bagus ya Pak ya. Nah, itu termasuk gratifikasi. Harapannya kan agar merubah keputusan, mempengaruhi sebuah kebijakan. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Jadi bukan hanya sekedar mencuri uang negara saja yang disebut korupsi itu. Para koruptor yang kemudian menyalahgunakan jabatannya, misalnya dia sebagai menteri, sebagai anggota legislatif, sebagai kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, gubernur, dan seterusnya. Ketika dia kemudian menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, maka itu juga termasuk delik aduan korupsi. Nah, ini yang hati-hati termasuk ini yang kadang dilakukan ya, menyuap
atau melakukan gratifikasi. Oke. Nah, apa sebenarnya faktor penyebabnya? Coba saudara coba mengkoreksi, ya, coba untuk merefleksi. Kira-kira orang itu melakukan korupsi karena apa ya? Padahal kalau kita lihat bahwa beberapa kasus korupsi di Indonesia itu dilakukan oleh orang-orang kaya, ya kan? Jarang sekali, bahkan mungkin kita belum pernah mendengar ya orang miskin mencuri uang atau kemudian melakukan korupsi karena untuk makan sehari-hari. Jarang kita melihat berita itu, bahkan tidak ada berita itu. Tapi justru yang melakukan korupsi itu atau koruptor itu, perbuatan korup itu justru orang-orang yang kaya. Gitu. Orang-orang yang kaya memiliki jabatan dan seterusnya. Nah, kalau begitu faktor apa sebenarnya yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Coba teman-teman, kira-kira faktor apa ya? Menurut pemahaman kalian? Silakan, bisa resen. Faktor gaya hidup, Bapak. Oke, dengan siapa ini Mas? Bisa resen dulu biar resen dulu bisa biar terlihat Mas. Oke, Yusuf, silakan Yusuf. Faktor gaya hidup, Bapak, yang mempengaruhi untuk orang itu korupsi, Bapak. Mengapa kemudian gaya hidup itu mendorong orang untuk melakukan korupsi? Apa? Kira-kira penjelasannya bagaimana Mas Yusuf? Karena dia ingin gaji yang lebih besar, Bapak. Kayak sampingan gitu, Bapak. Oke, yang terus lebih. Oke, terus kaitannya dengan gaya hidup itu apa, Mas? Ya gengsi gitu, Bapak, buat beli apa gitu, supaya uangnya tidak istilahnya katut gitu, Bapak. Ikut. Oke, jadi baik. Terima kasih Mas Yusuf. Jadi gaya hidup terkait dengan apa yang kemudian bukan dibutuhkan, tetapi yang kemudian ini menjadi taruhan secara sosial ya, sehingga ada simbol status yang kemudian dipertaruhkan. Oke, kalau Mas Faiz bagaimana Mas? Izin menjawab Pak. Monggo. Kalau menurut saya itu faktor kesempatan dan faktor kemauan menjadi satu Pak. Coba berikan ilustrasi contoh. Nah, semisal ada kayak proyek pembangunan, kita ngomong di wilayah desa aja Pak ya. Pejabat desa, nah tolong ini dari atas ada penurunan dana buat pembangunan jalan di daerah ini. Nah, biasanya kan yang turun dari satu turun ke paling atas lah Pak. Nah, biasanya udah berkurang Pak. Terus kedua turun lagi, berkurang lagi. Nah, biasanya gitu. Yang saya tahu Pak. Oke, kesempatannya itu kesempatan apa Mas? Yaitu ada pembangunan proyek. Ada pembangunan. Oke. Itu sih Pak. Baik. Terima kasih Mas Faiz. Ada lagi mungkin satu? Sama-sama. Satu lagi monggo teman-teman. Oke, silakan Mas Ramadan. Ada dari faktor hukum, Pak. Misal lemahnya hukum di Indonesia itu menyebabkan seenak-enaknya para koruptor untuk melakukan korupsi, Pak. Oke, hukum itu lemah sehingga kemudian bisa diterabas begitu ya. Iya. Atau kemudian hukum itu tidak mampu untuk menjerat para koruptor itu ya. Iya, begitu, Pak. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ya. Oke, beberapa jawaban kalian tadi kalau kita rangkum secara garis besar ya, teman-teman ya. Ada dua faktor utama. Yang pertama faktor yang sifatnya internal, ya, karakter, ya, sifat individu manusia yang memang tamak, moralitinya lemah. Tadi sudah dijawab oleh teman kalian. Ada faktor lifestyle. Tapi lifestyle di sini adalah lifestyle yang sebenarnya sifatnya sangat konsumtif. Jadi antara kenyataan dengan harapannya itu nggak relevan, nggak sesuai gitu ya. Harapannya dia bisa memenuhi gaya hidupnya mulai dari yang konsumtif ya, baik itu fashion, mungkin juga kendaraan, perhiasan dan seterusnya.
Tetapi sebenarnya itu bukan kebutuhan dasar, tetapi untuk menuruti gaya hidup. Kemudian malas untuk bekerja ya. Ini secara internal. Nah, secara eksternal tadi sudah disinggung, ada faktor lemahnya hukum. Bagaimana kemudian hukum belum mampu untuk menjerat para koruptor, ya, termasuk juga panggung politik kita, politik sebagai sebuah media, ya, maka politik justru kemudian menjadi faktor bahwa para politikus itu justru mudah melakukan tindakan korupsi. Ya, karena selama ini beberapa kasus yang muncul ya para elit-elit politik kan. Artinya politik menjadi sebuah wahana dalam rangka untuk melakukan tindakan korupsi. Termasuk faktor ekonomi dan dalam hal ini adalah birokratisasi ya. Birokrasi. Kemudian ada faktor transnasional. Transnasional ini terkait dengan hubungan-hubungan luar negeri ya, termasuk juga perusahaan-perusahaan asing dan seterusnya. Nah, kan banyak kasus ya, misalnya ada perusahaan asing nih yang mau investasi di Indonesia. Kemudian mereka kan harus izin. Ya, karena izinnya panjang lama, coba dong gimana caranya supaya izinnya itu singkat, pendek. Ya udah deh, kamu minta berapa? Nah, ini pintu jalan korupsi. Berarti artinya transnasional dalam hal ini adalah munculnya perusahaan-perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia, tetapi terhambat oleh persoalan-persoalan hukum dan birokrasi. Nah, kemudian dampak, tentunya setiap perilaku aktivitas akan memunculkan sebuah dampak yang serius. Dampak yang masif istilahnya begitu ya, dampak yang benar-benar menyentuh aspek sistemik, mengganggu struktur sosial masyarakat kita. Ya, setidaknya ada dampak masif baik itu ekonomi, sosial, pemerintahan, birokrasi, politik, dan demokrasi, termasuk dalam konteks penegakan hukum dan juga pertahanan keamanan, serta dampak lingkungan, terutama lingkungan sosial budaya kita, yang kemudian dipengaruhi atau terpengaruh oleh praktik-praktik korupsi. Oke, coba salah satu dari kalian. Coba kaitkan di antara beberapa dampak ini, kasus korupsi, bagaimana kemudian korelasi, hubungan, keterkaitan antar ketujuh dampak ini. Coba mungkin ada yang mau memberikan penjelasan, silakan. Salah satu boleh. Bagaimana saudara mengkaitkan antara dampak-dampak ini? Monggo. Ada yang mau menyampaikan, silakan. Mbak Nauvalia Dwi Pratiwi. Boleh, Mbak? Silakan. Tidak tahu, Bapak. Oke, ada yang mau mencoba, monggo. Siapa? Boleh raise hand dulu. Kira-kira keterkaitannya apa di antara 7 dampak ini? Silakan, Kelvin. Interupsi Bapak. Iya. Untuk keterkaitan dari 7 dampak ini itu sama-sama merugikan, Bapak. Oke. Gimana penjelasannya, Mas? Jadi ini merugikan, ini tuh semua merugikan masyarakat. Oke. Dan kalau ekonomi kan contohnya merugikan di mungkin pertumbuhan ekonominya terhambat, terus di dampak sosial terjadinya kemiskinan semakin banyak, gitu-gitu, Pak. Jadi dampaknya menghasilkan dampak negatif gitu. Oke, artinya dalam semua elemen sosial, di dalam struktur sosial masyarakat kita itu, bahwa korupsi akan berdampak pada semua elemen yang ada di dalam sistem sosial kita ya. Sistem sosial masyarakat ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Kelvin.
Saya lanjutkan, saudara. Ada beberapa nilai dan prinsip terkait dengan anti korupsi ya. Ini yang harus kita pegang ya. Jadi ada dimensi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika kita ingin menegakkan anti korupsi, misalnya kita ingin menyampaikan nilai-nilai kebenaran ya terkait dengan anti korupsi, maka kita sendiri juga harus jujur, berlatih untuk jujur, ya, menyampaikan apa adanya, menyampaikan kebenaran, ya, termasuk kemudian kita juga harus aware ya, harus care, kepeduli dengan teman-teman. Ya, ketika kemudian ada potensi yang mengarah kepada praktek korupsi dan kita tahu ini sebenarnya adalah korupsi, kita tahu ini nggak benar, maka ya sebagai seorang teman kita mengingatkan. Nah, termasuk berarti kita harus mandiri gitu ya, jangan sampai kemudian terjebak pada praktek-praktek itu. Disiplin, tanggung jawab terhadap segala tugas amanah yang diberikan kepada kita semuanya, termasuk kerja keras. Kesederhanaan menjadi sangat penting, saudara. Kalau kemudian tadi ya, misalnya isu terkait dengan menuruti gaya hidup, menuruti lifestyle, kan nggak ada habisnya ya kalau saudara menuruti gaya hidup itu nggak akan ada habisnya. Maka marilah kita hidup sederhana ya. Senyampang kemudian kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, maka sudahlah, tidak kemudian harus nuruti gengsi dan seterusnya. Toh kemudian itu bisa kita atur gitu ya. Dan karena ini soal kebenaran, maka kita harus berani untuk tawasau bil haq ya, menyampaikan kebenaran. Ya tentunya menyampaikan kebenaran memang harus sabar ya, karena tawasau bisober. Yang namanya tawasau bil haq ya tawasau bisober. Kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, maka kita juga harus sabar. Artinya sabar untuk mengingatkan, ya, sabar untuk kemudian memberikan masukan yang benar, sehingga kita paham nilai-nilai keadilan. Kita tidak pandang bulu, sepanjang kemudian itu salah, sekalipun itu saudara kita, ya kita ingatkan. Ya, jangan karena itu gengmu, terus kemudian dia melakukan perbuatan salah, tidak jujur, kemudian saudara tidak berani mengingatkan. Akhirnya kan saudara nggak bisa berbuat adil, berat sebelah. Standarnya standar ganda. Kalau kelompoknya sendiri nggak berani, tapi kalau kemudian kelompok lain, ya kritiknya luar biasa, mengkritiknya luar biasa. Nah ini yang salah, gitu ya.